Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Rambadina, NIM 2019-1510079. Saya Rahma Amelia Tamlik dengan NIM 2019-1510005. Nama saya Almira Khairunisa dengan NIM 2019151008. Nama saya Mayang Widaningsih, NIM 2019151012. Nama saya Cici Kurniasi dari PGSD 4A. Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Korupsi sendiri mempunyai pengertian, yaitu adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara, karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, baik perorangan, keluarga dekat, atau kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah atau upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah atau madrasah, pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengarahan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan sehari-hari. Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan anti korupsi, yang pertama, untuk menanamkan semangat anti korupsi pada setiap anak bangsa. Melalui pendidikan ini, diharapkan semangat anti korupsi akan mengalir di dalam darah setiap generasi dan tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Kedua, menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, melainkan tanggung jawab lembaga pendidikan dan semua komponen anak bangsa. Upaya untuk melawan atau memberantas korupsi ini tidak hanya dengan menangkap dan menjebloskan koruptor ke penjara, karena peluang untuk berbuat korup sangat banyak di hadapan para calon koruptor. Itulah sebabnya diperlukan penanaman nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pencegahan kepada generasi muda, termasuk di sekolah. KPK merilis 9 nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kesembilan nilai itu adalah: yang pertama, jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, dan juga tidak curang. Dalam kehidupan sekolah, nilai kejujuran bisa diwujudkan oleh siswa dengan tidak melakukan kecurangan akademik, seperti tidak berbohong kepada guru, tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiat, dan tidak memalsukan nilai. Yang kedua, tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Wujud nilai tanggung jawab di sekolah yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu, dan juga lulus tepat waktu. Yang ketiga, disiplin. Disiplin adalah taat pada aturan, melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat, dan benar-benar menghargai waktu. Wujud dari kedisiplinan yaitu datang ke sekolah tepat waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang keempat, mandiri. Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya di sekolah, tidak perlu disuruh untuk melakukan piket kelas dan bisa mengerjakan tugas tanpa mencontek. Yang kelima, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah, sangat bersemangat dan juga berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal. Wujud dari nilai kerja keras di kehidupan sekolah yaitu tidak mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, tidak terlalu memikirkan apa yang diperoleh, tapi memikirkan apa yang harus dihasilkan. Yang keenam, sederhana.
Sederhana memiliki pengertian bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Wujud dari nilai kesederhanaan dalam kehidupan sekolah yaitu rendah hati dalam pergaulan, berpakaian dan menggunakan aksesoris yang tidak berlebihan, serta hemat dalam menggunakan air, listrik, dan energi lainnya yang ada di sekolah. Yang ketujuh, berani. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Nilai keberanian dalam kehidupan sekolah diwujudkan dengan berani bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Yang kedelapan, peduli. Kepedulian berarti sikap memperhatikan kondisi sekitar dan orang lain. Wujud dari nilai kepedulian dalam kehidupan di sekolah yaitu mematuhi peraturan sekolah dan tata tertib, membantu teman yang mengalami kesulitan. Yang kesembilan, adil. Adil memiliki arti yang sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Nilai keadilan di kehidupan sekolah bisa diwujudkan dengan sikap dan perilaku tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, serta tidak menyepelekan atau merendahkan teman. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita tanamkan kesembilan nilai integritas ini sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama membangun karakter bangsa Indonesia yang berintegritas, mulai dari diri sendiri. Faktor penyebab korupsi terdapat ada dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh diri sendiri, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh keluarga, organisasi, atau dorongan lainnya yang berasal dari luar. Dalam buku yang berjudul Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi yang diterbitkan oleh Indonesian Corruption Watch pada tahun 2000, mengidentifikasi terdapat 4 faktor penyebab korupsi, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, dan faktor transnasional. Faktor politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi karena dipengaruhi oleh money politik atau politik uang. Nah, politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai supaya memenangkan si pemberi uang. Nah, praktik politik ini tidak bisa dihilangkan begitu saja karena undang-undang politik tidak memberikan aturan yang tegas tentang dana kampanye. Demikian juga dengan indikasi politik uang, pihak penegak hukum menjadi ragu untuk menetapkan keputusan. Kemudian faktor hukum. Faktor hukum menjadi salah satu penyebab korupsi karena banyak produk yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya yang multitafsir, dan ada kecenderungan aturan hukum yang dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu meskipun orang awam tidak melihatnya. Demikian pula sanksi yang tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran. Selanjutnya faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab korupsi terutama di negara-negara yang sistem ekonominya monopolistik. Kekuasaan negara yang dirangkai dengan informasi orang dalam turut menciptakan kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kekuasaan dan juga kepentingan mereka beserta sekutunya. Serangkaian faktor tersebut berkaitan dengan faktor birokrasi, di mana kebijakan ekonomi pemerintah diimplementasikan, dikembangkan, dan dimonitor dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Kenyataannya juga menunjukkan bahwa korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh yang ekonominya pas-pasan, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang bercukupan, orang-orang yang kaya, bahkan berpendidikan tinggi. Yang terakhir adalah faktor transnasional. Faktor transnasional ini sangat berhubungan dengan perkembangan ekonomi lintas negara yang tidak jarang menambah sumber terjadinya korupsi di kalangan birokrasi pemerintah. Nah, korupsi mulai terjadi karena perusahaan asing dapat beroperasi di suatu negara tanpa harus masuk ke lini birokrasi pusat. Mereka bisa masuk ke lini birokrasi daerah dengan cara memberikan uang pelicin agar dapat berinvestasi di daerah tersebut. Nah, korupsi ini berlangsung sebagai simbiosis mutualisme di mana pengusaha asing memiliki uang untuk digunakan menyogok kepada pejabat daerah untuk memperoleh izin melakukan usaha atau berinvestasi di suatu daerah tersebut. Nah, selain daripada itu, ternyata organisasi yang ada di daerah pun menjadi alasan pembenar untuk melakukan tindak korupsi. Fungsi pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan mengendalikan dan mengurangi korupsi. Hal ini juga diharapkan untuk mendorong generasi muda untuk kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.
Pendidikan anti korupsi juga memberikan pemahaman yang berkaitan dengan moral seperti kejujuran, keadilan, hak, tanggung jawab, diskriminasi, dan implikasi buruk korupsi terhadap kehidupan. Pendidikan anti korupsi menanamkan sikap menolak terlibat melakukan korupsi dan memerangi tindak korupsi di masyarakat. Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Mahasiswa dapat mensosialisasikan segala hal yang merupakan pencegahan terjadinya korupsi dan menghilangkan budaya perilaku koruptif di dalam masyarakat. Kemudian, yang lebih vital lagi adalah mahasiswa harus mengontrol segala kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Berikut ini merupakan peran mahasiswa yang begitu penting, yaitu yang pertama, mahasiswa sebagai agen perubahan, kemudian penjaga nilai, penerus bangsa, kekuatan moral, dan pengontrol sosial. Macam-macam korupsi, yaitu yang pertama itu adalah suap menyuap. Suap menyuap adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa yang aktif, lalu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan dengan maksud agar urusannya lebih cepat walaupun melanggar prosedur. Lalu yang kedua yaitu pemasaran, yang dimana pemasaran perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif melawan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya. Yang ketiga yaitu ada gratifikasi, yaitu Pasal 12B ayat 1 UU 2021. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara gunaan negara dianggap pemberian suap apabila perhubungan dengan jabatannya tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan. Yang pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasinya. Yang kedua, nilainya korupsi 0 dari 10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Lalu di sini juga ada merugikan keuangan negara, yang dimana merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, yaitu pegawai negeri, lalu penyelenggaraan negara yang melawan hukum.